Indonesia baru ada di dadaku, negeri impian, tanah masa depan, inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Dirgahayu ke-76 untuk Republik Indonesia. Indonesia di hati, Indonesia sampai mati. Salam merdeka untuk kita semua. Saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan penglihatan ilahi di hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita saksikan dan kita tangkap dengan iman. Amin, haleluya. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, gerbang surga sedang terbuka di langit Indonesia dan pelangi itu ada bercahaya di atas gerbang tersebut. Dan di gerbang tersebut juga tercurah anggur yang baru, di mana anggur yang baru itu mengalir seperti sungai. Tuhan katakan, ini adalah tahun surga yang terbuka bagi Indonesia, di mana kuasa supranatural Allah akan dinyatakan. Sign and wonder and mujizat yang belum pernah terjadi akan terjadi di Indonesia. Dan juga pelayanan malaikat akan dimulai secara masif di bangsa ini. Tetapi Tuhan katakan, gereja Tuhan harus siap mengubah paradigmanya, khususnya paradigma yang lama. Dan mereka, yaitu gereja Tuhan, harus menjadi kantung anggur yang baru, sebab kegerakan yang akan terjadi akan di luar kelaziman dan akan meruntuhkan tembok agamawi. Haleluya. Yang kedua, aku melihat gerombolan anak muda dan mereka memakai hoodie, dan hoodie itu menutupi wajah mereka. Tapi anak muda tersebut membawa api kemana tempat-tempat yang paling gelap, dan mereka menyelamatkan orang-orang yang terlupakan. Tuhan katakan, tahun ini Tuhan akan membangkitkan suatu generasi muda yang radikal buat Tuhan, di mana generasi ini tidak membawa nama pribadi atau organisasi. Mereka hanya membawa nama Yesus, dan mereka tidak ada rasa takut sebab mereka hanya takut kepada Tuhan. Mereka akan membawa terang ke tempat yang paling gelap, dan mereka akan menyentuh orang-orang yang tidak pernah tersentuh. Mereka akan membawa Yesus keluar dari gedung agamawi, dari gedung ibadah, dan mereka menunjukkan Yesus kepada dunia. Dimanapun mereka berada, itu menjadi mimbar untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan katakan ada orkestra malaikat yang mengeluarkan melodi, di mana melodi itu menghancurkan setiap lingkaran hitam atas Indonesia. Tuhan sedang melepaskan nyanyian baru atas bangsa Indonesia, dan penyembahan ini akan menghancurkan setiap siklus kutuk masa lalu atas tanah Indonesia. Amin. Yang keempat, saya melihat ada arak-arakan yang membawa bendera Indonesia di taman yang penuh dengan pohon ceri yang sedang bermekaran dan juga berbuah. Pohon ceri yang berbuah berbicara revival. Benih doa, benih peperangan rohani yang telah ditabur para pendahulu akan menjadi perayaan kebangunan rohani di tahun ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kelima, saudara, ada sungai yang mengalir dari istana dan gedung pemerintahan, di mana sungai ini memisahkan daratan, dan sebagian daratan itu diisi oleh domba, dan sebagian daratan lagi diisi oleh kambing. Artinya apa? Akan terjadi pemisahan pada politikus dan pejabat di negeri Indonesia. Tuhan akan menunjukkan lewat beberapa kejadian yang tidak terduga, bahwa ada pejabat yang tulus dan ada pejabat yang bulus. Tidak ada lagi daerah abu-abu, sebab semua akan Tuhan singkapkan, dan Tuhan akan membuat semuanya jelas, yaitu hitam atau putihnya. Yang keenam, ada sebuah gedung yang diisi oleh para artis, aktor, dan mereka semua bergerak di dunia art and entertainment. Tapi secara tiba-tiba burung merpati membawa api menyerbu tempat itu. Wow. Tuhan katakan, ini adalah tahun di mana Roh Tuhan akan melawat gunung art and entertainment, dan banyak public figure yang akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya.
Yang ketujuh, bendera Indonesia yang tadinya setengah tiang, lalu itu melaju ke puncak dan berkibar di tempat tertinggi. Tuhan katakan, ini adalah tahun pembalikan keadaan di mana ratapan sudah berubah jadi tari-tarian atas bangsa ini, dan setiap air mata akan menjadi mata air di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedelapan, harta-harta karun secara tiba-tiba akan muncul di bangsa Indonesia. Dia akan keluar dari tanah negeri ini. Dan Tuhan katakan, ini adalah tahun di mana sumber daya yang baru, yang akan menunjang ekonomi yang baru akan muncul di Indonesia. Di mana ini akan mempercepat laju ekonomi dari bangsa Indonesia. In Jesus name, amen. Yang kesembilan, Tuhan menurunkan jubah berwarna pelangi ke bangsa Indonesia. Jubah itu berbicara Joseph Mantle atau jubah Yusuf. Dan Tuhan sedang membangkitkan para Yusuf akhir zaman. Mereka siapa? Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pernah diuji di masa lalu, tapi mereka lulus dalam ujian integritas mereka. Mereka adalah orang-orang yang berintegritas, sehingga Tuhan berikan para pengusaha-pengusaha ini kuasa untuk mendistribusikan kekayaan surga. Amin. Yang ke-10, gelombang dari segala bangsa telah berkumpul di Indonesia. Dan sekarang ombak itu dari Indonesia berbalik ke bangsa-bangsa. Masa sebelumnya kita lihat bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa barat lah yang memberitakan Injil dan membawa kegerakan ke bangsa Indonesia. Tetapi Tuhan katakan, saat ini gelombang kegerakan itu sedang berbalik. Tuhan akan membangkitkan orang-orang pilihannya dan kepercayaannya. Dan Tuhan akan membawa kegerakan baru dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi pionir sebuah kegerakan kebangunan rohani yang baru di dalam nama Yesus. Amin. Ke-11, wanita-wanita yang kelihatan lemah dan memakai kerudung duka, secara tiba-tiba Tuhan melepaskan kerudung mereka dan jubah mereka, sehingga terlihat bahwa mereka mengenakan baju mempelai namun membawa pedang yang penuh dengan darah musuh. Tuhan katakan, kebangkitan kegerakan wanita di Indonesia akan dimulai. Tuhan akan menunjukkan siapa sebenarnya wanita-wanita di Indonesia. Para wanita di Indonesia, mereka bukanlah wanita lemah, tapi mereka adalah mempelai tangan berdarah. Mereka wanita Indonesia adalah mempelai yang penuh gairah cinta untuk Tuhan. Mereka adalah wanita dengan mempelai, dengan keintiman dengan Tuhan. Tetapi di satu sisi, mereka adalah wanita yang siap turun ke medan perang untuk bertempur melawan musuh-musuhnya dan melawan musuh-musuh Tuhannya, yaitu kerajaan kegelapan. Wow, haleluya. Yang terakhir, yang ke-12, saya melihat buat Indonesia ada malaikat yang sangat besar, dan malaikat ini penuh otoritas. Dan itu mendatangi saya. Malaikat ini mendatangi saya. Sayapnya bagaikan angin puting beliung dan api membara di matanya. Dan dia memakai jubah besi berwarna emas dengan bahasa Yunani tetelestai, serta di tangan kanannya membawa pedang, tetapi di tangan kirinya membawa sabit. Malaikat ini berseru dengan suara nyaring, dia katakan, akulah malaikat keadilan dan penuaian yang diutus Tuhan semesta alam ke bangsa ini. Di mana aku datang agar melepaskan keadilan bagi mereka yang tidak tersentuh hukum. Orang-orang yang tidak tersentuh hukum bumi, mereka yang tidak bisa ditangkap, yang tidak bisa bertemu dengan keadilan di bumi. Tetapi aku datang sebab inilah saatnya bangsa Indonesia mengalami penuaian raya. Aku datang untuk membangkitkan para penuai yang akan menuai sampai rumah Tuhan menjadi penuh. Ada amin, saudara? Lalu setelah malaikat ini berseru, saya melihat sebuah tulisan, Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita klaim dengan iman. Kita perkatakan bahwa setiap nubuatan atas bangsa Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya Refiller Lady mengakhiri video ini dengan kata tuntas.